Jadi ini teman-teman, si unit Atura ini pada saat datang barang, satu unit ini belum bisa kita jual karena kondisinya adalah dia motornya nggak bisa berfungsi. Ya. Semuanya unit nyala, cuman ini doang yang problem. Padahal lampu sen nyala, lampu pada semua pada nyala, klakson nyala, cuman motor nggak mau hidup. Kirain sih motor yang bermasalah. Iya. Kita nggak sempat ini ya. Nggak sempat kita bongkar juga ya Pak ya. Kali ini Bang Diki ya. Ya, nggak sempat kita bongkar juga, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di channel. Hari ini kita mau bahas tentang satu unit sepeda listrik Atura nih teman-teman. Bukan untuk direview sih hari ini, cuman ini ada trouble ya si Atura. Pas saat datang barang si motornya itu nggak bisa berfungsi. Cuman nih Bang Dikinya mana ini? Bang Diki belum ada. Mana Bang Diki? Nah, ini udah ada Bang Diki nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Hari ini apa yang mau kita bahas nih Bang Diki? Hari ini bukan membahas tentang reviewnya Pak ya, tentang kendala di lapangan yang selama ini terjadi. Ya Pak ya. Oke, jadi kendalanya apa Bang Diki? Nah, untuk kasus kendalanya di sepeda Atura ini sendiri ya Pak ya, ini kendalanya keadaan mesin hidup Pak. Mesin hidup ya. Nah, jadi mesin hidup nih teman-teman. Mesin hidup ya. Udah good mood gitu, green travel gini ya. Tapi di gas dia nggak mau Pak. Gas nggak mau ya. Di gasnya nggak mau. Ini udah posisi di gas ya teman-teman, tapi dia nggak bisa muter gitu. Ya, ini contohnya kalau ini hidup. Lampunya aja. Lampu hidup ya, normal lampu hidup, ya. Pak. Normal, sen hidup. Sen hidup depan belakang. Klakson hidup. Klakson hidup ya. Cuman satu kendalanya Pak, cuman tidak bisa digas saja. Nggak bisa digas ya. Jadi diagnosanya apa nih? Nah, diagnosanya itu tuh setelah kita teliti Pak ya keseluruhan ya, ini kayaknya problemnya sih di controller Pak. Controller. Di bagian controllernya. Ya mudah-mudahan di bagian controller tidak apa-apa, berarti trouble-nya ada di dinamonya. Dari gitu, motor biasanya. Ya. Oke, jadi gini teman-teman, kemarin udah sempat kita cek ya, maksudnya kita estimasi kira-kira controller apa motor gitu. Ya. Oke, lanjut Bang Diki. Ya. Jadi kebetulan saya minta dari customer service kita yang ada di pusat di Tangerang, itu kita mencoba meminta controller Pak ya. Jadi di sini penyebabnya controller Pak ya. Jadi kita minta klaim ke customer service-nya yang ada di pusat. Kita minta klaim controller ya. Mudah-mudahan ini tidak ada trouble lagi. Gitu ya. Bagi kasus-kasus yang ada di luar sana, misalkan dalam keadaannya seperti ini, kita coba dulu ini, mudah-mudahan bisa. Oke. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Bang Diki kemarin itu request ke customer service ya. Ya. Untuk klaim controller, bisa dilihatin kontrolnya Bang Diki. Jadi kayak gini ya, masih QC Pak ya. Nah, gitu. 48 volt 12 ampere. Nah, seperti ini. Gitu. Iya. Langsung kita eksekusi teman-teman. Ya. Oke, jadi toolsnya apa nih Bang Diki yang harus disiapin? Salah satunya sih yang paling terpenting ada toolsnya yang obeng Pak ya. Obeng doang ya? Obeng doang. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman ya, langsung aja dieksekusi. Di posisi controller itu adanya di bagian belakangnya teman-teman. Di bagian belakangnya Pak. Di bawah situ ya Bang Diki ya? Iya, di bawah sini. Nah, jadi gini ya teman-teman. Kondisi kontrolernya ya. Iya benar Pak. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ngebuka kontrolernya, jangan lupa NCB-nya kita matikan. Matiin ya. Oke. Lebih safety gitu Bang Diki ya. Ya lebih safety. Tapi memang ada ini juga teman-teman. Ada beberapa sepeda listrik yang memang nggak pakai NCB ya, gitu benar. ya. Kalau untuk Genio dan United sih biasanya aktivasinya harus pakai NCB. Harus pakai NCB. Hampir semua Genio memang pakai NCB Pak. Iya. Ya. Jadi kita buka ya kawan ya.
Jadi di NCB-nya ini ada nomor-nomor. Jadi teman-teman jangan ragu gitu. Ya harus nyocokin kemana. Jadi kita ada angka-angkanya Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan memang NCB-nya, ini sih memang bawaannya udah ada nomor-nomor serinya sih teman-teman, karena memang dia langsung dari service center. Kalau misalkan teman-teman di luaran sana belinya di toko online atau gimana, nanti tinggal samain soketnya aja sih, ada berapa pin itu sama sih teman-teman, gak jauh beda gitu. Nah, Alhamdulillah. ya, Jadi Pak ya. ini controller yang lama. Yang bermasalah Pak ya. Salah ya. Salah Oke, satunya kita bermasalah. pinggirin dulu Bang Diki yang itu. Oke. Kita pinggirin dulu. Kita pasang controller yang baru nih teman-teman. Nah, ini kontrol yang barunya ya. Nah, Ya, oh, Bang, ya. dia udah include sama ini ya, sama speaker ya. Sebenarnya sudah include sama speaker. Ini speaker ini di sini Pak ya. Oke, kita sampingin dulu teman-teman yang lama. Kita pasang yang Jadi kita pasang Pak ya. controller yang baru ya. Mudah-mudahan ini pas lah. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah baut lagi. Ini adalah soket yang ke motor nih teman-teman. Iya, yang ke motor. 3 soket bulat seperti ini itu buat ke motor fungsinya. Nah, jadi menyesuaikan warna juga Pak ya. Ya, jadi warnanya disamain. Kuning ke antara kuning, hijau ke hijau, hijau ke hijau. kuning ke kuning, terus ada biru ke biru gitu ya teman-teman. Nah, selesai Pak ya. Ya, Biar coba enak nih kita NCB-nya dinaikin dulu. Ini sebelum- kontrolernya harus sesuai teman-teman, jangan sampai beda ya. Maksudnya ini itu kontrolernya Sesuai. adalah 42 kurang lebih atau 48 ya, 0,5 volt. Di sini ada 48, modelnya WZK 4817D ya. Ya. 16 kurang lebih 1 ampere. Jadi ini motornya kebetulan adalah 350 watt nih teman-teman. Ya. Si Atura ini motornya dibekalin motor 350 watt. Kebetulan untuk controller sendiri kan kita harus sama Sesuai ya Pak ya. ya, sesuai sama controller yang kita request di Oke. customer service-nya. Nah, ini NCB-nya udah naikin Bang Diki. NCB sengaja kita gini dulu Pak biar tahu nih, nanti takutnya ada problem lagi nih. Nah, Kita udah ganti NCB, jadi kita ganti Pak ya. Kita ini ya, hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Nyala ya teman-teman Nyala ya. Contohnya ya guys ya. Nyala ya. Saya nyala. Klakson. Akson. Oke. Coba Nah, digas. Setelah itu ketentuannya digas Pak ya. Coba ya. Nah, benar sekali. Oh, bisa teman-teman. Jadi Ternyata problemnya di controller Pak ya. ya. Lebih jelas ya. Tuh, guys ya. jadi udah bisa difungsiin lagi teman-teman. Mm-mm. Jadi penyakitnya adalah di sini. Di sini controller. Penyakitnya di sini teman-teman ya. Sebenarnya simpel sekali sih Pak ya Pak ya. Simple. Kalau misalkan setelah nonton tutorial ini ada problem di rumah, mungkin bisa problemnya bermanfaat di sini. gitu ya. Bisa bermanfaat lah edukasi ini Pak ya. Nah, jadi ini teman-teman, si unit Atura ini pada saat datang barang, satu unit ini belum bisa kita jual karena kondisinya adalah dia motornya nggak bisa berfungsi. Ya. Semuanya unit nyala, cuman ini doang yang problem. Padahal lampu sen nyala, lampu pada semua pada nyala, klakson nyala, cuman motor nggak mau hidup. Kirain sih motor yang bermasalah. Iya. Kita nggak sempat ini ya. Nggak sempat kita bongkar juga ya Pak ya. Kali ini Bang Diki ya. Ya, nggak sempat kita bongkar juga. Ternyata problem kita di controller tepat sasaran ya Pak ya. Benar nggak Iya. Pak? Mm-mm. Alhamdulillah. Jadi itu baru dugaan-dugaan kita aja sih. Kayaknya Iya. kalau motor masa masih baru udah rusak kan gitu Nah, ya. ya itu. Sedangkan untuk motor sendiri pemakaian 1 tahun aja masih bisa masih bagus Pak. Iya. Untuk si motor sendiri. Ya kita sih baru ngira-ngira sih teman-teman. Maksudnya coba klaim dulu deh ke service center gitu kan. Si controller itu dikirim ke sini, kita ganti kontrolernya. Alhamdulillah bisa teman-teman ya. Ya. Jadi ini udah siap kita jual. Kita jual. Jadi ini bukan barang second ataupun bukan barang yang bekas komplainan customer ya Pak ya. Iya, Jadi atau ini reject ya. lebih barang ke
benar-benar problemnya di toko. Hmm. Jadi kita baru request controller kemarin dan kemudian datang, kita pasang ternyata problemnya di controller. Oh. Gitu Pak ya. Oke, kita pasang ya guys ya. Kita rapikan kembali. Jadi dipasang lagi nih teman-teman si controllernya. Jadi seandainya di teman-teman problemnya sama ya mudah-mudahan bisa bermanfaat video dari kita. Tapi kalau misalkan memang kendalanya nggak sama ya mungkin kita bisa sharing gitu loh di kolom komentar. Silahkan ya teman-teman ya. Lancar ya? Lancar ya? Banget Pak. Aduh, emang baru sih, cuman bermasalah di controller saja. Oke teman-teman, tadi udah kita udah kita kasih informasi atau bukan informasi sih, Edukasi. lebih ke edukasi ya. Jadi kondisinya gitu teman-teman, pas datang barang si unit Atura itu kondisinya nggak bisa digas. Ya. Kita coba analisa Bang Diki ya. Iya benar sekali Pak. Ini throttle-nya atau apa namanya, ataukah motornya, ataukah controllernya, kita masih bingung awal-awal. Cuman ya kita coba satu-satu dulu ya. Iya. Dan alhamdulillah kayaknya controllernya deh ya gitu ya. Iya. Ya kita juga ketika minta controller ke pusat juga kan itu masih menurut kita sih masih membingungkan Pak. Entah itu controller, entah itu dinamo. Kita coba analisa kayaknya controller deh Bang Diki. Coba request dulu deh ke itu ya, ke service center. Alhamdulillah 3 hari pengiriman datang si controllernya. Dan baru hari ini teman-teman kita sempat untuk untuk coba eksekusi ya. Mungkin next ke depannya kita akan review lagi sih, cuman memang karena sekarang aja ya, karena memang kontrolnya lagi datang ya. Ya. Sekalian lah barangkali di rumah atau di manapun teman-teman berada gitu kan, case-nya ada yang sama gitu loh. Jadi trouble-nya adalah atau problemnya adalah si motornya nggak berfungsi tapi kontak itu on, terus semuanya elektrikalnya on, cuman motornya nggak bisa jalan gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu Bang Niki ya. Ya benar sekali Pak. Itu salah satunya ya. Di problemnya di situ. Pasti ketika kita bukan review sih, memberikan video seperti ini berarti kendalanya di controller. Tapi ada lagi Pak yang seperti kayak kebakar gitu Pak. Kemarin kita juga ada dari teman itu ada problem kebakar di bagian dinamonya. Ternyata emang benar problemnya di dinamo Pak. Dinamo ya. Dinamo banget itu. Jadi si salesnya itu nggak berani bongkar Pak. Nggak berani bongkar ya. Berani Jadi lebih bongkar. ke service center ya. Lebih ke service center. Nah mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih Bang Diki. Service center itu kalau untuk di wilayah Tangerang itu ada di mana Bang Diki? Kalau untuk di wilayah Tangerang itunya pertama itu ada di Alam Sutra Pak. Itu Alam pusat Sutra, ya? kita. Itu di Alam Sutra. Kalau untuk pabrikannya itu sebenarnya ada di Curug Pak. Curug ya. Pabrikan si Genio ya Pak ya khususnya Genio. ya. Khususnya Genio. Kalau yang di Bogor itu apa? Kalau yang di Bogor itu kebanyakan di United Pak. United ya. Nah, itu di Terang Dunia Internusa ya Pak ya. Gitu. PT-nya Terang Dunia Internusa itu adanya di pabrik United. Di Bogor ya. Ya di Bogor. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi service center yang ada di Tangerang itu adanya di Alam Sutra sama di daerah Curug ya. Nah, kebetulan yang di Alam Sutra itu sebenarnya itu head office-nya Pak ya. Oh, head Pusat. office juga ya. Pusatnya. Oke. Jadi kalau misalkan ada problem langsung ke situ juga bisa. Mereka welcome kok ngebuka. Menerima maksudnya. Jadi itu teman-teman ya, maksudnya sedikit informasi. Sebenarnya sih udah ada sih di buku panduan di situ sesuai dengan alamat, nomor telepon, kantor pusat dan lain-lain ya. Teman-teman bisa hubungi di situ. Nanti diarahin sih, biasanya diarahin sama service center. Ya. Jadi kendalanya misalkan ada problem atau ada trouble di unitnya, teman-teman bisa langsung hubungin. Cluenya adalah hubungin service center dulu, nanti diarahin akan dimasukin ke service center mana yang terdekat di domisili teman-teman biasanya. Setiap kota ya Pak ya. Setiap kota pasti ada. Nanti mereka yang mengarahkan nih customer service-nya, kamu harus ke sini ya ikutin aja prosedur di situ Pak. Gitu. Biasanya sih kalau masih garansi sih masih aman sih. Aman. Ya. Paling nanti harus nunggu aja kali ya. Ya, itu sebenarnya harus bersabar sih Pak ya, karena yang dikeluhkan ataupun yang lain customer itu banyak Pak yang harus Pak ya banyak komplain yang banyak dihandle dari customer service pusatnya. Itu harus sabar-sabar aja.
Pokoknya intinya di approve lah, pokoknya pastinya diklaim lah sama mereka. Apa aja keluhannya. Paling itu aja sih Bang Diki ya, Ya, mungkin, yang kita Pak, bahas kali Benar. ini. Mungkin next video kita akan review ulang lagi, review lagi, karena memang kita sambil nungguin unit ya teman-teman. Ya estimasi sih di minggu ini Bang Diki ya. Iya, estimasi di Datang-datang minggu ya. ini ya. Jadi minggu ini kita kedatangan barang lagi. Mudah-mudahan waktunya kekejar untuk kita review lagi teman-teman. Doain ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Baik Ya. saya pribadi, Bang Diki atau Ya, teman-teman benar yang sekali, Pak. sudah menonton. Paling itu aja ya Bang Diki ya. Iya, Pak. Ya, Pak Reja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.